Kalau ngajak itu ya yang ya wisata, dolan gitu loh, nyanyi-nyanyi atau ikut lomba melukis, itu malah sip itu, bisa membuat hati jadi gembira, tambah sehat. Ini malah tidak nambahi pikiran kalau hal seperti ini. Kasihan loh, ini udah sepuh-sepuh loh. Mestinya menikmati hari tua sembari kasih wejangan atau nasihat secara pribadi kepada yang muda-muda. Ya, yang muda-muda itu tambah pengalaman, baik sebagai ayah ke anak atau sebagai ketua majelis tinggi pada ketua umum Demokrat, meskipun itu putranya sendiri. Itu lebih bermanfaat dan lebih jitu gitu loh. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Sebelum membawakan materi malam ini saya pengen ngetes nih sama teman-teman ini. Kira-kira pendapat para ngompolers, maksud saya ngompolers itu penggemar konten ngompol ini. Aja nesu nih, tak balik ya. Saya ulangi ya. Apa pendapat ngompolers melihat rombongan Demokrat berkunjung ke rumah Pak Prabowo di Hambalang? Ini sekalian ngetes ini feeling politik panjenengan semua ini, supaya kalau ada peristiwa politik tidak langsung reaksioner, namun terlatih membaca arah politik dengan jernih, dengan pikiran jernih. Bisa langsung komentar atau dibatin aja, dibatin di hati aja. Nanti jawabannya dicek. Sama seperti yang Om Begawan sampaikan atau enggak, nanti dicocok-cocokkan gitu loh. Nah, ngompol ini memang untuk mendewasakan kita semua, bendo cerdas gitu loh. Membaca politik negeri yang kadang bikin senewan, mumet, sewot, brot-brot. Ya apa yang pasnya aja lah, marahin ngomel-ngomel gitu loh intinya pokoknya, marahin anyel gitu loh. Jadi bila melihat manuver politik, kita tidak harus dinilai seperti kelihatannya, fakta di mata itu belum tentu itu. Kadang memang maknanya begitu dan kadang yora gitu loh. Kemarin kan Pak BY dan anaknya itu Mas Ahaye serta jajaran petinggi Demokrat silaturahmi ke Hambalang. Bertamu gitu loh. Pak Prabowo nggak sendirian itu. Itu didampingi dengan jajaran Gerindra saja. Ada juga ketua partai koalisi ya ikut menyambut itu, ada Partai Golkar, ada PAN, ada Garuda, PSI, itu ada tuh PSI itu. Wah sembuh ini PSI karpe ngomong ini. Ada PBB, Gelora, Prima, termasuk veteran TNI yang sudah tidak di partai lagi atau tidak memegang jabatan di pemerintah. Ini Pak Wiranto dan Pak Agung Gumelar, juga Pak Hatta Rajasa itu. Bekas pasangan Pak Prabowo di Pilpres 2004 itu yang juga kalah itu sama Pak Jokowi itu. Nah sudah nebak pertanyaan di awal tadi belum? Nah, pandangan Om Begawan ini, memang Demokrat ke sana yang mau mendukung Pak Prabowo, namun ada hal yang menyedihkan ini. Ini menurut Om Begawan loh, ini podoporan nanti. Ini memprihatinkan ini, atau malah menggelikan. Agak lucu soalnya, tentang kedatangan mereka agak lucu. Soal Demokrat merapat ke Gerindra, itu pilihan politik, rapopo, tidak ada yang spesial sebenarnya itu. Hanya ada dua hal yang salah yang dilakukan oleh Mas Ahaye. Pertama ini, kenapa harus ngajak peponya, bapaknya? Kudu dikawal orang tuanya itu. Dan kedua, kenapa mesti ada Pak Wiranto dan Pak Agung dan Pak Hatta Rajasa? Memang mereka di sana kan diminta Pak Prabowo, namun kan sebelum datang bisa bilang yang ikut nyambut ketua parpol koalisi saja, kan bisa begitu. Nah, kenapa Pak Wiranto ada di sana juga itu? Nah, gini loh maksud saya ini. Urusan koalisi partai, penentunya ya DPP partai alias Mas Ahaye dan pengurusnya. Peponya itu hanya kasih pertimbangan. Lah ngapain loh, dadak melu-melu tekan kono ya ngopo loh. Nah bener ini Pak BY ini ketua majelis tinggi partai, tapi itu urusan internal Demokrat harusnya. Justru ikutnya Pak BY ke sana itu jadi kesan ini, kesan. Mas Ahaye belum mandiri kesannya dalam menentukan arah partai.
Lah kader dan simpatisan Demokrat jadi remuk no hatinya kalau melihat begitu tuh. Wah, ketua umum gue jaleman ternyata. Waduh, kok ciloko ini loh. Ngapain toh masih ajak-ajak bapaknya tuh. Mbak sudah, itu jadi urusan DPP saja. Iya toh, ini menurut Begawan loh. Kalau panjenengan gimana coba? Ini dewasa politiknya juga belum ada nih. Misalnya Ngompolers punya anak sudah usia di atas 40 tahun misalnya ini. Seandainya ada urusan kerjaan, memangnya masih mau damping nganterin bapaknya nganterin mau ngurus KTP dianterin kan ya enggak toh, biar dia urus sendiri kan sudah dewasa. Ini jelas pertemuan kemarin itu malah merugikan partai, kesannya nggak baik itu loh, nggak bagus, nggak dewasa itu loh. Ini haleman anak-anak juga masa depan politik masa hasil ini. Lalu lihat saja itu dari beberapa yang hadir, Pak Hatta Rajasa usianya sudah 69 tahun. Wis meh 70. Pak Wiranto udah 76 tahun. Pak Agung Gumelar itu sudah 77 tahun dan Pak Prabowo itu 71 atau 72 tahun. Nah, Pak SBY juga sudah 74 tahun loh. Mau optimis gimana bila tantangan global ini makin berat toh. Yang turun kan hampir semua usia 70 tahun ke atas, udah lansia, sudah tenaganya sudah nggak ada. Kalau 30 tahun yang lalu, oke lah, mereka ikut memikirkan arah politik ini nggak mau. Jadi tim di Pilpres, kita masih bisa berharap kalau dia masuk tim dengan usia-usia seperti itu. Ya, yakin mereka masih bisa berpikir berat. Nah, kalau usia yang seperti itu, ya bisa, tetapi ya menggeh-menggeh itu. Diskusi strategi pemenangan Pilpres. Artinya pertemuan kemarin itu cuma romantisme saja. Kangen-kangenan masa lalu itu. Reuninan itu. Kalau buat sekarang itu, ini urusan negara tinggal dolanan itu. Gitu kok Pak BY waktu dapat giliran kasih sambutan bilang itu. Demi you, SBY siap turun gunung. Wow, gunung mana ini? Hati-hati loh Pak, kepleset loh Pak. Gunungnya Luyu itu. Lah dikiranya kita ini lupa toh. Dulu 2014 dan 2019 memangnya Pak BY itu duduk manis di Cikeas. Kan dia bantuin Pak Prabowo juga. Hasilnya gimana? Melawan Pak Jokowi. Kalah kan? Keok kan? Nah, Pak Wiranto dan Pak Agung waktu itu memang mendukung Pak Jokowi. Tetapi bukan penentu kebijakan di tim kampanye Pak Jokowi. Dia sesepuh. Dongak ketok gitu loh. Sehingga tidak bisa dianggap mereka berdua punya strategi pemenangan yang jitu. Yang membuat Pak Jokowi 2 periode memimpin bangsa Indonesia ini. Nah tahun depan itu mau Pilpres loh. Ora dolanan ini susah negara ini. Bukan mau reuni veteran ini. Mbok yang dilibatkan itu yang muda-muda gitu loh. Mas Ahaye apa lupa loh saat dekat dengan koalisi perubahan. Bahkan Pak Anies sempat menemui bapaknya. Ternyata ya dibohongin, ditipu, dikibulin itu loh. Itu tandanya feeling politik Pak BY wis ora mandi. Sudah tidak fit gitu loh. Arep dihapusi itu sekelas Pak SBY jane wis ngerti gitu loh. Wah, akhirnya ya dikhianati loh. Ora cespleng itu namanya. Tidak ampuh membaca sirkus politiknya Pak Surya Paloh dan Pak Anies Baswedan. Nah, sekarang masih diajak-ajak lagi nih sama Pak Prabowo ini. Buat apa? Kalau ngajak itu ya yang ya wisata, dolan gitu loh, nyanyi-nyanyi atau ikut lomba melukis. Itu malah sip itu, bisa membuat hati jadi gembira, tambah sehat. Ini malah tidak nambahi pikiran kalau hal seperti ini. Kasihan loh, ini udah sepuh-sepuh loh. Mestinya menikmati hari tua sembari kasih wejangan atau nasihat secara pribadi kepada yang muda-muda. Ya yang muda-muda itu tambah pengalaman. Baik sebagai ayah ke anak atau sebagai ketua majelis tinggi pada ketua umum Demokrat meskipun itu putranya sendiri. Itu lebih bermanfaat dan lebih jitu gitu loh. Ini Begawan orang ngajari loh ini. Mungkin ya teman-teman Ngompolers setuju dengan pendapat saya. Rakyat Indonesia ya tahu loh. Pak SBY itu presiden ke-6. Jasanya jelas besar bagi bangsa ini. Oh tidak dipungkiri. Namun itu tidak jadi jaminan
Rakyat masih menilai beliau itu punya pengaruh signifikan bagi perjalanan politik saat ini. Langkah Mas AHY usai dikhianati Pak Anies dengan mengatakan sudah move on. Itu cerdas menurut Begawan. Bagus. Bagi karir politiknya Mas AHY bagus. Dan kasih kode kalau mau merapat dukung Pak Ganjar. Menurut Begawan itu juga bagus. Lah peluangnya juga terbuka. Lah kok tiba-tiba di tengah jalan belok. Set. Ya remo ini acur ini. Lah apa Mas AHY nggak lihat tuh timnya Pak Ganjar. Ketua TPN-nya itu Pak Arsad Rashid. Usianya masih muda, masih 53 tahun, masih fit kenceng, masih strong gitu loh. Ketua Kadin loh itu, jangan salah. Anggotanya ada mantan Panglima TNI, Pak Andika Perkasa yang benar-benar perkasa, yang badannya gede itu. Saya seneng itu sama badannya Pak Andi Perkasa. Masih 58 tahun, belum sampai 60 tahun. Masih seusia saya ini. Lalu ada Pak Tengku Zainul Masdi, atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang alias TGB. Wow, ini masih muda lagi juga ini. Masih 51 tahun. Dan salah satu ulama besar di Indonesia. Gimana koalisi Indonesia Maju bisa bersaing sama Pak Ganjar? Ini bukan meremehkan loh, ini bukan meremehkan loh. Soalnya nggak boleh ngeremehin lawan, itu nggak boleh. Rento gitu loh. Membuat kita jadi terlena nggak boleh. Kita sengaja nggak bahas koalisi perubahan memang. Orang rasa dibahas nih. Surveinya juga remuk, anjlok mergo mulai dhewe ini. Lah dan Pak BY ini kan janjane ini. Sebenarnya ini membayangnya pengen anak itu dadi opo baru membayangkan ini. Kalau mau jadi politisi besar dan hebat, ya jadi dampingi terus, Pak. Jangan dicangking terus, jangan dikanti terus. Kanti itu dituntun terus. Nanti nggak dewasa-dewasa ini. Apa Pak BY lupa pesan Ki Hajar Dewantara, tokoh besar pendidikan kita ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini filosofi yang masih relevan sampai sekarang ini bagi kaum muda dan bagi kaum tua untuk saling mendidik, saling memberikan teladan. Jangan dikira petuah-tuah sesepuh kita itu sudah ketinggalan zaman. Enggak. Wah, akan relevan sampai akhir zaman ini. Atau tidak bisa diterapkan. Enggak, keliru kalau mikir gitu. Dan campur tangan begini ini, Pak SBY sama Mas AHY ini, malah membonsai Demokrat. Membuat jadi kecil, mungkret itu loh. Serta bakal sulit tumbuh besar sebagai politik di Indonesia ini. Lembok dicontoh itu loh, Bu Mega itu loh. Beliau itu masih ketua umum loh. Namun perannya diambil saat hal-hal kritis alias krusial saja. Nek wis mandegrek dia baru turun. Jika menghadapi hal-hal yang tidak genting, ditangani ketua-ketua bidang di DPP PDIP, peran ketua umum benar-benar mengorkestrasi serta memastikan tidak ada kebijakan partai yang akan dilanggar. Ya wajar lah. Bila di pemilu dan pilpres tahun depan target mereka hat-trick untuk menang 3 kali. Ya soalnya pengendalian partai politik dilakukan dengan sangat profesional. Contohlah Ibu Megawati Soekarno Putri. Gitu ya, ini pesan Om Begawan lah. Sampai jumpa lagi dengan Om Begawan di ngompol-ngompol berikutnya. Salam, sampai jumpa.